Unisba itu didirikan oleh orang-orang yang bercita-cita. Itulah cita-cita Unisba itu memang didirikan oleh satu idealisme tertentu. Karena itu wajar kalau itu menarik para aktivis, baik aktivis itu yang aktivis pendiri maupun aktivis yang kemudian lahir dari kehidupan Unisba sendiri seperti Pak Ramlan, aktivis dan lain-lainnya. Nah, pada tahun itu 1962, persis waktu itu Perguruan Tinggi Islam Tinggi Bandung sedang menerima mahasiswa baru untuk 3 fakultas. Ada yang namanya Syariah, ada yang namanya Usuluddin, dan yang ketiga Tarbiyah. Dulu mahasiswa Unisba itu ya dari orang-orang second class, kelas kedua lah. Kemudian juga bukan orang-orang kaya. Itu terlihat dari waktu saya masuk kuliah itu yang parkir motor itu paling 5, 6 gitu kan. Ya lebih banyak itu jalan kaki, angkot gitu kan. Kemudian pada tahun 67 ketika Pak Mutakin mulai masuk, bolehlah kita mencari terobosan baru bagaimana supaya universitas ini bisa berkembang secara bertahap. Itu sampai tahun 70-an lah, 80 ya. Saya berpikir dengan Pak Aceh dan juga dengan almarhum Pak Saifullah, bagaimana kalau kita pendidikan agama dalam upaya kita membangun satu sarjana Islami itu, kita berikan sepanjang pendidikan di fakultas hukum atau fakultas lain. Ya, Pak Mutakin itu pencetak kader yang luar biasa. Tidak ada jarak antara dosen dan mahasiswa ini. Nah, Pak Mutakin juga begitu kan, mengajarkan tidak dianggap orang lain. Ya, ternyata teman-teman yang anggota dewan, yang wartawan, saya cerita begitu, saya juga merasa begitu. Merasa dianggap anak kandung Pak Mutakin sendiri. Saya kuliah di Unisba tahun 1978. Rektornya Kiai Haji Mutakin. Dan ketika sampailah ke Tajaran Taman Sari 1, terus terang saja, saya ingin pulang lagi melihat gedungnya. Gedung kampus Unisba itu dari dindingnya dari papan, ya, kacanya sedikit, ininya lantainya tehal. Tapi subuh saya meyakinkan, ini universitas sedang naik daun. Rektornya Pak Ijud Mutakin. Ya sudah, karena saya tidak ada pilihan, terus terang saja. Setelah Unisba tahun 78. Keterlibatan saya dalam Unisba itu telah jadi dekan. Pada suatu ketika Profesor Saifullah akan melanjutkan juga gitu ya ke luar negeri. Beliau melanjutkan dan oleh Pak Mutakin saya diminta untuk mengambil posisi Pak Saifullah. Karena itu saya menjadi pembantu rektor 1. Di tengah-tengah seperti itu Pak Mutakin mendapat kecelakaan dan beliau meninggal dunia. Pak Bagir kemudian menjabatkan sebagai PR1 ya, pembantu rektor 1. Waktu Pak Mutakin wafat, Pak Bagir menjadi pejabat rektor. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat kepada kita sebagai ini terjadi pergantian kepemimpinan secara mekanis ya.
sesuai dengan statuta dan anggaran dasar yayasan, semua berjalan smooth ya. Sejak datang Pak Ahmad Tirto, mulai manajemen modern di situ. Ya alhamdulillah ya, gedung dibaguskan, kemudian uang kuliah tertib gitu kan. Kemudian mahasiswa sudah mulai campur, tidak hanya tipe-tipe orang perjuangan, tapi memang tipe-tipe lah campur aduk lah sekarang udah banyak gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini yang masuk Unisba masih tetap melihat Unisba itu kampus Islam perjuangan gitu. Kalau suasana ukhuwahnya itu sangat tinggi istilahnya, sedang belajar di sini itu sampai saya bisa mengajar juga di sini. Yang namanya tadi jihad, ijtihad dan tajrid itu menjadi moto dalam kehidupan setiap lulusan dari sini, termasuk saya juga terus mengajar di sini. Dulu saya tuh kalau misalnya dilecehkan tuh dihina tuh betul tuh ya. Kalau minta tanda tangan ke yang bukan aktivis saja, ke senior, sepatu sudah di pundak kita, begini, nah, gitu ya. Udah kita dikerjain aja lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena kita ingin menimba ilmu dari mereka-mereka ini. Kita harus selalu berpikir tentang bagaimana satu, Unisba itu menjadi lembaga ilmiah yang makin tinggi. Yang kedua, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu saya menganjurkan agar misalnya kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat itu harus tetap dijalankan dengan baik. Kalau kita sudah sama persepsinya dalam rangka menghasilkan lulusan-lulusan yang berpotensi, ya, mujahid, mujtahid dan mujadid, semuanya sudah sama persepsinya, kita lebih enak lagi. Pesannya ya lanjutkan ini, wujudkan mujahid, mujtahid, mujadidnya dalam kehidupan di mana saja kita berada. Ya, tapi tentu dengan cara-cara yang baik. Dulu kami dosen punya ruang tersendiri dengan meja satu-satu kayak SD gitu ya. Walaupun juga dikritik orang, ruangannya terlalu kecil Pak, tapi paling tidak ada yang privasi, membimbing mahasiswa. Ini sebetulnya sebagai rasa hormat kita terhadap dosen dan pimpinan fakultas. Kita mendirikan Fakultas Kedokteran itu, kita rintis sejak tahun 2000-an, rektornya Profesor Saifullah ya, yang mulai merintis konkret. Kalau dulu kan berupa ide gitu ya, dan narasi-narasi saja. Nah, 2004 sampai berhasil mendirikan Fakultas Kedokteran. Untuk melengkapi Fakultas Kedokteran, kita membangun rumah sakit pendidikan utama di daerah Citaman Nagreg. Gitu ya. Sebetulnya kalau melihat perjalanan Unisba ya, yang bagi mengikuti jalannya perjuangan Unisba, ini pencapaian yang sangat luar biasa sebetulnya Unisba itu. Dan ini adalah karya-karya dari pemimpin terdahulu. Bahwa para pendiri Unisba ini mendirikan Unisba ini tidak hanya sekedar ya udahlah asal perguruan tinggi, tidak, pasti punya cita-cita besar. Unisba, kampus biru dan kampus perjuangan.